Sebenarnya perkenalan dulu ya, Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Zahra dan ini rekan kami. Kami mahasiswa kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia. Sebelumnya waktu itu kami sudah pernah berkomunikasi, Bu. Sudah pernah menyampaikan tujuan. Jadi waktu kami itu kita menyampaikan keluhan terkait apakah menjadi hubungan ya. Sebelumnya kami akan melakukan beberapa pertanyaan, Bu. Silakan dijawab sedikit. Ya. Baik, Ibu, kalau boleh tahu sebenarnya berapa? Saya 40 berapa? 47. 47. Di keluarga Ibu ada riwayat yang menderita diabetes nggak? Nggak ada. Enggak ya? Baik, untuk pertanyaan berikut bisa Ibu jawab dengan sering, jarang, atau tidak pernah ya, Bu? Sering, jarang, tidak pernah. Iya. Baik, dalam 1 bulan terakhir ini, Ibu sering ngerasa harus buang air kecil nggak kalau malam hari? Enggak. Enggak, oh iya. Terus buang air kecilnya tuh ngerasa lebih baik dari biasanya nggak, Bu? Biasa aja. Oh iya, normal ya, Bu. Lalu ngerasa sulit nahan buang air kecil nggak? Kayak harus langsung gitu ke kamar mandi, nggak bisa ditahan dulu? Bisa. Gitu. Bisa. Oh iya. Ibu sering ngerasa haus nggak walaupun Ibu ngerasa nih asupan air Ibu tuh udah lebih dari cukup gitu kan? Biasanya kita sehari tuh minum 8 gelas atau 2 sampai 3 liter tuh. Nah, itu bisa lebih dari itu nggak? Bisa. Karena saya ngajar sendiri kan ngajar nari di TK. Kan ngomong sama gerak bisa. Kalau sekali nari, saya sekali ngajar nari 1 jam itu mineralnya segini tuh. 500 mili. Tuh. Tapi kalau misal di luar aktivitas itu, Bu, kayak Biasa, normal. Oh, iya. Kecuali kalau yang apa kayak Aktivitas berat ya, aktif. Apalagi cuaca kayak gini panas gini. Iya, benar. Lalu kalau malam hari gitu sering kebangun hanya untuk minum nggak? Enggak. 9 terakhir ini Ibu tuh ngerasa sering lapar dan berlebihan nggak sih, Bu? Soal kan sehari ini makan kan 3 kali. Iya. Nah, jadi Ibu bisa lebih dari itu. 3 kali. Nah, Ya, udah biasa aja ya, 3 kali aja. Kalau bisa mah mengurangi, Pak. iya, Bu. Iya, mengurangi. Mengurangi makannya. Kalau bisa pertanyaan selanjutnya ini, kalau Ibu masih lapar, apakah Ibu masih lapar walaupun Ibu itu baru selesai makan ya? Nah, Ibu baru makan 30 menit kemudian itu rasa lapar timbul. Oh, itu kalau mau head ya, Mas? Oh iya ya, Oh, itu kan normal. Kalau kondisi normal nggak nih? Enggak. Enggak ya. Bisa 3 sampai 5 jam setelah makan baru terasa lapar. Iya. Itu kadang juga udah banyak ngemil, jadi makan tuh paling pagi sama nanti sore jam 4 itu baru makan. Gitu. Ini yang terakhir ini pertanyaannya, Ibu ngerasa nggak sih porsi makan Ibu itu lebih banyak dari sebelumnya? Misal Ibu, karena Ibu sering lapar terus, jadi Ibu nambahin porsi makan Ibu. Tapi walaupun Ibu nambahin porsi makan itu tetap ngerasa masih lapar gitu. 30 menit Enggak sih, ya itu tadi karena mau head itu, tapi tetap porsinya tetap. Jadi enggak. Kalau normal berarti enggak yang Enggak, malah saya kurangi itu, kayak karbonya saya kurangi. Baik Bu. Ya, jadi ini dari pertanyaan tadi ya Bu, dari kesimpulan Ibu mungkin Ibu itu enggak terdeteksi menderita gejala diabetes, Bu. Ya, alhamdulillah sih. Nah, tapi ini Bu harus menjaga pola makannya hidup sehat gitu. Tapi juga harus tetap melakukan pemeriksaan kesehatan. Iya. Saya lanjutkan ya, Bu. Iya. Sebelumnya ini mungkin bisa dibaca sambil
mendengar penjelasan dari saya ya, Bu. Iya. Oke, jadi di sini tuh isinya mengenai serba-serbi tentang diabetes gitu. Jadi Ibu, di dalam tubuh kita itu ada organ yang namanya pankreas. Nah, pankreas itu menghasilkan suatu hormon yang namanya hormon insulin. Hormon insulin sendiri itu fungsinya untuk mengatur keseimbangan kadar gula dalam darah. Jadi agar kadar gula dalam darah tetap seimbang, dikontrol oleh si hormon insulin itu. Oke. Selanjutnya Bu, ada 2 kasus atau tipe diabetes yang paling sering terjadi atau yang paling umum. Yang pertama ada diabetes tipe 1. Kalau pada diabetes tipe 1 ini biasanya udah dari lahir seperti itu, Bu. Bawaan. Iya, lahir. Nah, Bisa ya Mbak bawaannya gitu? bisa, ya. Itu tuh penyebabnya karena organ pankreasnya tidak dapat menghasilkan hormon insulin gitu. Jadi tidak dapat mengontrol kadar gula dalam darah. Akibatnya seumur hidup harus suntik insulin terus gitu. Oke Mbak ya. Terus ada juga diabetes tipe 2. Nah, kalau pada tipe 2 ini organ pankreasnya itu masih menghasilkan hormon insulin. Nah, tetapi karena kadar gula yang ada dalam darah sangat tinggi, jadi si hormon insulin ini jadi kebal atau resisten, sehingga tidak dapat mengontrol kadar gula yang ada dalam darah secara optimal. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada apa aja sih penyebab dari diabetes? Nah, penyebabnya yaitu adalah karena kadar kolesterol atau tekanan darah kita meningkat, Bu. Mungkin Ibu pernah makan pemeriksaan gitu, Bu? Iya. Nah, kalau gimana hasilnya, Bu? Ya itu ya saya tergantung makanan ya Mbak ya, karena kalau saya makanannya itu apa yang kayak daging berlebihan gitu pasti langsung terasa sininya kencang itu, langsung saya cek ternyata tinggi. Tapi nanti kalau udah gitu saya insya Allah nggak pakai obat ya untuk menurunkan. Saya cuman paling makannya itu saya rebusan, saya gitu. Jadi karena dari konsul ke dokter kalau bisa itu menurunkan jangan pakai obat, nanti bisa ketergantungan gitu. Nggak baik buat Ya, jadi kalau bisa ibu ya itu harus menghindari obat-obatan. Ibu cukup merebus aja, misal mau apa biasanya ubi saya makannya ubi rebus gitu. Kalau apa tahu itu juga tahunya saya rebus atau saya dikreasi lah gitu. Jadi karena usia segitu menurut saya agak dihindari ya Mbak. Ya agak dihindari kayak gorengan gitu-gitu. Ya enggak banyak lah. Ya tetap harus makan gorengan kan pasti lebih Ada kepengenan. itu ya. Kalau saya sih seperti itu. Jadi karena sekarang kan apalagi usia muda kan banyak sekali penyakitnya ya. Jadi saya mengantisipasi itu sih. Nah, karena kadar kolesterol tinggi itu bisa jadi salah satu penyebab dari diabetes. Ya. Nah, selanjutnya yaitu karena memiliki riwayat penyakit jantung, kurangnya aktivitas olahraga, kegemukan, terus terlalu sering makan makanan yang tinggi gula, tinggi lemak, tapi jarang konsumsi yang berserat kayak buah dan sayur. Pasti kan kita nggak mau ya Bu, keluarga kita terkena diabetes ya Bu. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, diabetes ini tuh termasuk salah satu penyakit yang sulit yang tidak bisa disembuhkan. Iya benar. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah diabetes ini, Bu? Nah, yang pertama yaitu rutin melakukan aktivitas fisik, Bu, seperti berolahraga, jalan kaki, terus bersepeda dan lain-lainnya. Itu minimal 30 menit setiap harinya. Selanjutnya yaitu menghindari rokok dan alkohol. Terus habis itu di sini kita bawain 3 perbandingan susu dengan rasa yang sama, rasa stroberi, dan semuanya juga susu UHT. Semuanya juga punya neto volumenya 125. Kita bandinginnya biar sama aja, jadi biar adil kita bandingin semuanya tuh sama ya. Nah, karena kita kan penyuluhannya tentang diabetes ya, jadi kita fokusnya ke gula aja ya. Jadi yang pertama ada cimori. Cimori kita
lihat gulanya di sini itu ada 9 gram. Iya. Dengan sukrosanya itu 6 gram. Nah, biasanya di susu kemasan kayak gini kan ada kandungan gula laktosa dan sukrosa ya, Bu. Nah, laktosa itu gula alami yang boleh dikonsumsi tanpa batas maksimal. Jadi dia nggak bahaya. Sedangkan yang sukrosa itu gula tambahan kayak gula pasir gitu, yang dia ada jumlah maksimalnya buat dikonsumsi, dan dia kalau dikonsumsi berlebihan ya tentu aja bahaya. Terus yang kedua ada diamond milk. Dari 3 susu ini yang paling tinggi gulanya adalah diamond milk. Dia punya total gula itu 15 gram. Tapi dia nggak dijabarin sukrosanya berapa, laktosanya berapa. Jadi kita tidak rekomendasikan buat pilih ini. Terus yang ketiga ada susu Ultra Mimi Kids. Nah, dia yang paling kita rekomendasiin karena gulanya paling rendah, yaitu totalnya 7 gram dengan laktosanya 2 gram dan sukrosanya 5 gram. Kayak yang dibilang teman saya tadi, kita itu cuma butuh gula dalam sehari itu 50 gram atau sekitar 4 sendok makan aja. Dengan pada anak kecil itu cuma butuh 25 gram atau 2 sendok. Jadi sekitar setengah kebutuhan kita. Terus kalau misalnya ibu nih pengen beli atau pengen minum minuman manis, minuman kemasan seperti ini, tapi pengen yang nggak tinggi gula dan biar nggak memicu diabetes, kita ada tips buat ibu. Yang pertama bisa pilih yang ada label lebih sehat. Jadi dari ketiga ini yang ada labelnya cuma Mimi Kids. Pasti ya Mbak ya, ini ya? Iya. Gitu ya. Jadi label yang lebih sehat ini atau yang centang hijau itu cuma menunjukin kalau dari jenis-jenis susu yang kayak gini dia yang paling sehat, yang lebih sehat gitu. Terus yang ini. Yang kadar gulanya ini kan bisa dilihat 9. Iya, terus sukrosanya itu ada 6 ya, Ibu. Oh ya. Gula tambahan yang harus dibatasi konsumsinya, Ibu. Terus di sini juga ada laktosa. Laktosa itu gula alami dari susu. Dan ini nggak perlu dibatasi, Ibu. Jadi tidak berbahaya. Terus yang termasuk gula sukrosa itu gula pasir, Ibu. Terus kalau anak-anak itu batas gulanya itu ada 25 gram. Terus kalau orang dewasa itu batas gulanya cuma 50 gram atau 4 sendok makan. Terus ini kita kasih kenang tangan buat ibu. Oh iya. Buat reminder kalau misalnya makanan yang boleh dikonsumsi buat diabetes atau enggak gitu. Kalau suatu waktu nanti ibu tes gula darah gitu, amit-amit tinggi gitu ya, jangan sampai ya gitu. Ini tuh bisa buat referensi gitu tuh. Dari kita ini aja dari kita karena ini ada Repot-repot ini ibu yang iya dari kita yang makasih karena dari bantu ini. Iya, kita pilih buah itu karena rendah gula juga. Menurut ibu, bagaimana pendapat ibu mengenai kegiatan penyuluhan ini, Bu? Bagus Mbak. Jadi dengan apa namanya ya, mau repot dari rumah ke rumah. Sebetulnya dalam satu kegiatan pun mungkin bisa ya, tapi jenengan mau repot dari rumah ke rumah, door to door itu ya apa namanya poin tersendiri lah. Ya maksud saya kok gelem repot banget, apa karena terpaksa tugas sekolah atau bagaimana gitu ya. Itu soalnya dari pihak kalau kaitannya ke pihak puskesmas ya untuk door to door beliau gak mau karena repot. Makanya kalau ada suatu kegiatan mintanya pas ada kegiatan posyandu atau kegiatan RT itu RW baru mereka kasih penyuluhan gitu. Ya bagus. Keren. Ada penyuluhan gini kan banyak orang yang nggak tahu juga untuk penyakit ini kan, penyebabnya apanya gitu kan. Makanya ada bagusnya juga sih ada penyuluhan seperti ini gitu. Jadi lebih tahu. Lebih ngerti. Ini ada manfaatnya juga untuk Bapak Ibu atau? Insyaallah ada manfaatnya. Oke. Iya. Ibu, kita ingin meminta testimoni dari Ibu ini, apakah
dari penjelasan kamu ini dari baru begitu. Kalau menurut saya lebih bermanfaat, mungkin yang belum tahu jadi tahu ya Mbak ya, untuk pengalaman sebagai seorang ibu rumah tangga menurut saya ya itu lebih baik dan lebih bagus sih Mbak. Jadi untuk menjaga kesehatan juga kita tahu ya, oh iya yang harus dihindari ini, yang harus kita makan ini, apalagi seusia mau di atas 40. Jadi kita harus menjaga pola makan juga gitu biar sehat untuk diri sendiri dan keluarga. Itu saja. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mas dan Mbak sudah menyempatkan waktunya untuk penyuluhan ini gitu. Jadi kita juga terima kasih sama Ibu udah membantu kami. Sami-sami. Waktunya juga. Ya, Mas.